Halo anak soleh dan soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3 subtema 3 pembelajaran 4 mengenai perubahan wujud benda. Apa sih itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Wah, hebat sekali ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Lalu beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam akan kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, akan kita bahas bersama-sama dalam percobaan berikut ini ya. Perhatikanlah gelas berikut ini, gelas yang berisi es batu. Lalu perhatikan juga kaca pada mobil yang dapat ditulis pada saat mengembun. Nah, ibu mau tanya, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Lalu mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya. Udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas itu bukanlah berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Nah, hari ini kita akan bermain sepak bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan yang berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain menjadi penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola bukan? Sekarang praktikkan yuk. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Nah, bagaimana permainan tembaklah aku ini? Nah, permainan ini dimulai dengan berbaris membentuk lingkaran. Ada 2 orang siswa yang berada di tengah lingkaran ya. Dan siswa yang lainnya membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu ya. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Nah, bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru ya. Gunakanlah bola plastik untuk permainan ini. Belajar bersama materi kelas 3 tema 3 subtema 3 pembelajaran 5 mengenai perubahan wujud benda. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman.
Nah, hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Banyak sekali manfaat sifat pada perubahan wujud. Misalnya, kita dapat apa? Contohnya, menghasilkan produk makanan atau minuman. Nah, tahukah kamu agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Yuk, kita hitung bersama-sama. Jawab ya. Yang pertama, berat es kering mula-mula itu 1 kg. Nah, ternyata sisa berat es kering setelah 3 jam adalah 400 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1 kg dikurang 400 gram. Artinya 1000 gram dikurang 400 gram, yaitu 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, ingat ya, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Lalu selesaikan soal berikut ini. Ibu Dayu membeli 2 kg, 500 gram coklat. Lalu coklat dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, tinggal kita kurangkan menurun ke bawah seperti ini ya. Nah, 2 dikurang 1 itu artinya 1. 500 dikurang 200 yaitu 300. Jadi hasilnya 1 kg 300 gram. Jika kita ubah menjadi gram, menjadi 1300 gram. Belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai perubahan wujud benda. Nah, banyak ragam perubahan di sekitar kita. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu ya. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Tuliskan juga waktu pelaksanaan pameran di kelasmu ya. Nah, berikut ini pameran dilaksanakan mulai pukul berapa kalian melaksanakannya? Ya, bisa kita misalkan dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Perhatikanlah ketiga gambar di atas. Apakah ada perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Coba kalian perhatikan dengan saksama ya. Nah, jika kalian sudah memperhatikannya, sekarang melingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Misalnya apa? Iya, benar sekali. Misalnya kita menggunakan satuan waktu yaitu jam. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.